Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Oke. Langkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Mbak Rizka, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Hari ini Bu Septi absen dulu ya. Aurel, Hadir. Helen, Hadir. Raisa, Rizka. Hadir. Oke. Anak-anak semuanya, apakah ada yang pernah membuat es batu di rumah? Nah, itu es batu itu terbuat dari apa? Menjadi wujud apa ya? Saya berangkat. Betul sekali. Selain es batu, apakah ada benda serupa yang dari cair ke padat? Lilin. Ya, lilin benar. Kalau kapur barus berbeda. Kapur barus itu dari apa ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Tapi sebelum itu, kita akan memulai pembelajaran dengan ice breaking terlebih dahulu. Ikuti Bu Septi ya. Kalau Bu Septi bilang pagi, kita tepuk 1 kali. Kalau siang, kita tepuk 2 kali. Kalau sore, kita tepuk 3 kali. Kalau malam tidak tepuk. Oke, bisa dimulai sekarang. 1, 2, 3. Tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk sore, tepuk malam. Wah, ada 1 siswa, yaitu Mbak Rizka yang salah dari SPG kita. Berarti Mbak Rizka belum fokus nih. Apa ya hukumannya kira-kira? Ada yang mau memberi hukuman? Apa itu Mbak Helen? Menyanyi kalau juga ada di Boleh, ayo silakan masuk Mbak Rizka. Mau menyanyi Balan kelas 5? Diganti dengan huruf I aja. Ayo, silakan. Salah. Pakai huruf I Mbak Rizka. Sudah apa-apa, oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajarannya. Jadi seperti yang sudah ada di depan kalian, ada sebuah lilin yang belum dibakar dan juga es batu yang ada di gelas. Tapi sebelum kita memulai praktikum ini, kita akan melihat tayangan video tentang perubahan wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu biasa dan mengetahui dan yang dimaksud dengan perubahan wujud ya. Iya betul, perubahan wujud Sambil melihat, teman-teman anak-anak semuanya bisa mencatat dari video yang ada atau bentuk di yang berbeda. video ya, mencatat yang ada di video. Perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat.
dan gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Kita lihat video selanjutnya ya, ada video selanjutnya yang sama juga tentang perubahan wujud benda. Teman, Nah, yang ini. selamat datang di video pembelajaran kedua. Siswa, kalian lihat es krim mencair saat terkena panas. Itu adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda loh. Yuk, kita pelajari lebih dalam. Perubahan wujud benda terjadi ketika benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh suhu. Bisa karena panas, bisa juga karena dingin. Benda di sekitar kita memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, boneka, jam dinding, dan pelampung. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya, air dan minyak. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, uap air. Oke, dari video yang anak-anak lihat tadi, kira-kira kalau es batu ini termasuk ke dalam benda apa ya? Awalnya itu awalnya dari apa ke apa? Cair ke padat. Ya betul. Jadi di depan anak-anak semuanya kan ada es batu. Nah dari sini bisa disimpulkan bahwa es batu itu terbuat dari cair ke padat ya. Nah dinamakan Membeku. ya betul membeku. Kemudian ada contoh lain. Di sini ada lilin. Kalau semisal lilin ini kita hidupkan, lama kelamaan lilin tersebut akan meleleh dan tidak menjadi padat lagi. Nah itu juga disebut perubahan yang mencair betul. Jadi selain perubahan wujud membeku dan mencair, ada juga perubahan wujud yang dinamakan menyublim, yaitu dari kapur barus atau pengharum ruangan yang kita akan panaskan. Kan awalnya perubahan wujud tersebut padat ya. Kalau misal kita panaskan, lama kelamaan ini akan menjadi mengecil. Nah perubahan ini disebut menjadi menyublim. Ya betul, menyublim. Nah, jadi praktikum kita hari ini adanya perubahan wujud benda membeku, mencair, dan juga menyublim. Tetapi ada juga perubahan yang lain. Contohnya seperti ini. Ada titik-titik di gelas itu dinamakan apa ya kira-kira? Ya, mengembun, betul. Kalau kebalikannya dari mengembun apa ya? Kalau misal kita memanaskan air panas kan lama-kelamaan air tersebut akan berkurang, itu dinamakan? Ya, betul, menguap. Jadi setelah kalian mengamati eksperimen tadi dan juga melihat cuplikan video tentang perubahan wujud benda, sekarang anak-anak akan Bu Guru minta untuk mengerjakan soal tentang perubahan wujud benda. Akan dibagi dari Mbak Helen, Mbak Aurel, Mbak Rizka, dan Mbak Raisa. Jangan lupa dibaca petunjuknya sebelum mengerjakan ya.
pertanyaan dari soal tersebut? Ada yang mau bertanya? Kalau sudah selesai, ada beberapa soal lagi yang akan saya bagikan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Ditumpuk dulu, ditumpuk. Nah, soal selanjutnya ada tentang menjodoh-jodohkan. Gampang. Bisa dibaca Mbak Helen? Bisa sih? Ya. Tersisa Oh ya. Terima kasih. Ada yang kesulitan? Kita tunggu teman-teman yang belum selesai ya. Ada terakhir ada soal sedikit lagi, satu kali soal lagi, tapi sebentar tunggu teman-teman lain. Kalau sudah bilang ke peserta sudah gitu. Sudah, oke. Ditumpuk jadi satu dulu ya. Kita kerjakan soal yang terakhir. Bisa dibagi lagi Mbak Helen, teman-temannya. Tersisa satu. Oh ya. Terima kasih. Sudah selesai? Ada kesulitan? Ya sudah, yang belum selesai siapa? Oke, berarti sudah selesai semua ya. Kita sebentar menunggu saya koreksi dulu ya. Setelah itu akan ada presentasi dari masing-masing kelompok, akan dibentuk dari 2 kelompok, Mbak Rizka dengan Mbak Aisyah, Mbak Aula dengan Mbak Helen. Selagi Bu Septi mengoreksi, 2 kelompok tersebut bisa mencatat tentang apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Kemudian masing-masing kelompok akan maju ke depan kelas semuanya. Oke? Anak semuanya, apakah sudah selesai diskusi untuk presentasinya? Sudah. Oke, jadi kita akan mulai dari kelompoknya siapa? Saya. Oke, Mbak Aura dan Mbak Helen ya? Nah,
Silakan bisa maju ke depan. Baik, Mbak Aura dan Mbak Helen bisa dimulai hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Helen. Saya Aura. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami menyimpulkan bahwa mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena adanya energi panas dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah peristiwa mencairnya es batu. Perubahan wujud benda ada 6, yaitu mencair, mengkristal, membeku, menyulim, membeku, dan menguap. Mengembun dan menguap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjut ke kelompok 2. Ada Mbak siapa ya? Mbak Rizka dan Mbak Raisya. Silahkan maju. Mari, silahkan bisa presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Atas Kelompok kami menyimpulkan bahwa menyublim merupakan perubahan wujud daripada gas tanpa menjadi cair terlebih dahulu karena adanya energi panas dari lingkungan. Contohnya adalah peristiwa menyublim yang awalnya untuk kelamaan mengecil. Perubahan wujud ada 6, yaitu mencair, membeku, mengkristal, menyublim, menguap, mengembun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa duduk. Masing-masing. Setelah kita pembelajaran dari awal sampai akhir dan juga melakukan praktikum, apakah ada hal-hal yang menarik dari anak-anak semua yang mungkin bisa disebutkan, mulai dari Mbak Helen? Karena saya menjadi lebih banyak mengetahui tentang perubahan wujud benda. Oke, berarti sebelumnya belum terlalu paham ya tentang perubahan wujud benda? Iya. Selanjutnya, Mbak Auren? Karena saya suka praktikumnya. Oh, berarti kalau pembelajaran yang selalu tentang ceramah atau tulis menulis lebih sulit untuk dipahami ya? Selanjutnya Mbak Rizka? Karena saya tertarik dengan percobaannya dan mencatat hasil kerja sendiri. Berarti kurang lebih sama dengan Mbak Aurel ya? Kalian itu lebih suka praktikum daripada pembelajaran serta tulis ya? Terakhir ada Mbak Tata. Mbak Tata apa? Karena saya jadi tahu proses menyublim yang sebelumnya saya belum tahu. Oke, jadi semua itu apakah sudah paham tentang perubahan wujud benda? Sudah. Perubahan wujud benda itu ada apa aja ya? Yang terakhir ini, ada berapa macam? Ya, Oke, yang pertama. membeku, Oke. mencair, mengkristal, menyublim, mengembun, menguap, Kalau membeku itu perubahan dari apa ke apa? cair ke padat. Oke, kalau mencair, yang mencair? Padat ke cair, padat ke Ya. Kalau menyublim? padat ke gas. Besar ke kecil. Pada ke gas, betul. Kalau mengkristal? Gas ke padat. Gas ke padat. Ya, gas ke padat. Jadi setelah kita belajar dari awal sampai akhir tentang perubahan wujud benda, anak-anak semuanya sudah belajar dengan baik dan serius, mulai dari menonton video, kemudian praktikum dan juga presentasi. Sebelumnya ada nih salah satu kelompok yang sangat hebat dalam belajarnya. Ada yang mengerjakannya juga bagus dan juga presentasinya juga maksimal. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Wah, Iya, betul sekali. Kelompok 2. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Sepertinya sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita masing-masing. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Doa bersama. Siapa yang akan memimpin doa? saya Oke, Mbak Helen, silakan dipimpin doanya. berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Jangan lupa besok tetap berangkat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.